Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya maka sempurnalah amalan-amalan soleh kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian Syu'abul Iman, yang ini merupakan salah satu kurikulum dari pendidikan iman. Pendidikan iman. Dan beriman kepada Allah serta beriman kepada hari akhir adalah inti dari agama Islam, inti dari keimanan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih berbicara tentang cabang iman yang berkaitan dengan hari akhir. Cabang yang ke-8 insyaallah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bagi para peserta atau bagi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang ingin mengikuti kajian ini, silahkan bisa mengambil salinan fotokopiannya di depan di atas kursi itu sehingga bisa mengikuti dengan utuh kajian ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Halaman yang ke-27. Halaman yang ke-27. Ats-tsaminu min syu'abil iman. Yang ke-8 dari cabang-cabang keimanan. Ats-tsamin itu artinya yang ke-8 dari cabang-cabang keimanan. Tema besarnya adalah al-imanu bihasyrin nasi ba'dama yub'atsuna min quburihim ilal mauqifi. Al-iman artinya beriman kepada Allah atau beriman bihasyrin nas, beriman dengan satu peristiwa yang disebut dengan hasyrun nas. Hasyrun nas itu di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia. Ba'dama yub'atsun, setelah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan makhluk hidup. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mematikan, kemudian Allah menghidupkan, setelah dibangkitkan kembali, kemana manusia? Manusia setelah dibangkitkan, mereka itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Min kuburihim, dari kuburan mereka. Jadi kuburan manusia itu ada yang di darat, ada yang di laut, ada yang di gunung, ada yang di udara, ya, dan sebagainya. Jadi dari kubur-kubur mereka atau dari di mana mereka itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilal mauqif. Mauqif itu adalah satu tempat di mana seluruh makhluk hidup dari kalangan jin, dari kalangan manusia, bahkan hewan itu semuanya dikumpulkan di satu tempat yang disebut dengan mauqif. Yang disebut dengan mauqif. Dan di mauqif ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu hal yang harus kita syukuri, kita bisa menjadi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Karena ketika peristiwa Mauqif ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluk hidup di satu tempat dan mereka kebingungan. Jadi seluruh makhluk hidup kebingungan. Kemudian setelah mereka itu bingung, mereka mencari Nabi Adam alaihissalam. Mana ayah kita? Mana nenek moyang kita, Adam alaihissalam? Kata orang-orang itu Adam. Ya, yang mengenal Nabi Adam mengatakan ini Adam. Kemudian manusia mengatakan, wahai Adam, engkau adalah ayah kami, engkau adalah kakek kami, engkau adalah manusia pertama. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa kita harus dikumpulkan sedemikian lama? Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di padang mahsyar itu bukan 1 hari 2 hari, tapi bertahun-tahun. Bertahun-tahun manusia itu tidak ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, sengaja dikumpulkan oleh Allah, sehingga ketika mereka akhirnya merasa khawatir, merasa kecewa, mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Namun Adam alaihissalam mengatakan, saya malu untuk minta syafaat kepada Allah. Kenapa? Karena saya dulu pernah melakukan kemaksiatan. Apa itu? Pernah melanggar perintah Allah ketika dulu di surga, memakan buah yang terlarang. Kemudian mereka mencari Nabi Nuh. Kenapa mencari Nabi Nuh? Karena Nabi Nuh itu adalah ayah dari manusia yang kedua. Jadi ayah manusia yang pertama adalah Nabi Adam, dan ayah manusia atau Abul Basyariyah, ayah dari kemanusiaan yang kedua, itu adalah Nabi Nuh. Karena semua manusia yang ada di dunia ini itu adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Setelah banjir bandang atau banjir besar, atau yang disebut dengan tufan. Tufan itu maksudnya bukan angin topan, tapi air bah yang sangat dahsyat sehingga menenggelamkan perkampungan di situ, dan tidak ada kehidupan, tidak ada manusia kecuali yang ada di sekitar daerah Syam, yang dimana Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh manusia yang ada di zaman sekarang itu semua adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ada 3 dari anak Nabi Nuh alaihissalam, yaitu yang pertama adalah Sam, Ham, Yafith. Sam, Ham, Yafith. Ya. Kalau misalnya Sam itu Eropa, jadi ras Eropa itu Sam. Kemudian Ham itu ras Asia atau Afrika, ya. Afrika. Ham itu Afrika. Kemudian Yafith itu Asia. Yafith itu Asia. Asia itu maksudnya Asia bagian utara. Asia bagian utara. Mongolia, termasuk Turki juga sekarang ini, itu mereka dari ras Yafith atau ras Yafitik, anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dari sini muncullah manusia yang bersebar kemana-mana. Mereka mencari, wahai Nuh alaihissalam, mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kita di Yaumil Mahsyar ini, di Mauqif, di mana kita itu diberhentikan demikian lama di hadapan sesuatu yang tidak pasti. Nabi Nuh mengatakan, saya juga malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, engkau adalah Khalilullah, engkau adalah kekasih Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga mengatakan, saya tidak berani minta kepada Allah. Saya tidak berani untuk meminta syafaat kepada Allah. Mereka meminta kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga mengatakan, saya tidak berani untuk memberikan syafaat atau meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya ketika mereka semua sedang bingung, kepada siapa lagi kita minta tolong? Maka mereka kita akan mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dicari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyanggupinya.
Ya. Makanya itu yang disebut dalam doa kita ketika selesai azan itu apa? Wa ba'athu maqaman mahmuda alladzi wa'atta. Utuslah Rasulullah atau utuslah Nabi Muhammad SAW atau bangkitkanlah Nabi Muhammad SAW maka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda artinya adalah tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji itu maksudnya karena Nabi Muhammad lah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan ahlul mauqif atau manusia yang sudah lama berdiri di padang mahsyar. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Sehingga ketika mereka berdiri, mereka minta kepada Rasul akhirnya beliau sujud lama sekali sujud, ya. Setelah beliau sujud, beliau memuji Allah dengan puji-pujian yang Rasul sendiri tidak tahu puji-pujian itu. Jadi di dunia ini Rasul tidak tahu pujian-pujian itu. Tapi ketika nanti di yaumil mahsyar, Allah mengajarkan pujian-pujian itu sehingga Nabi Muhammad sujud lama sekali dan memuji Allah begitu panjangnya sampai kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kum. Allah mengatakan berdiri. Bangunlah. Is'al tu'ta. Ishfa' tusyaffa'. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah wahai Muhammad. Mintalah apa yang kamu inginkan, pasti akan diberi. Dan mintalah syafaat, pasti akan diberikan syafaat. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang bisa memecahkan kekalutan makhluk ketika itu adalah Nabi Muhammad dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita bangga menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Rasul kita yang diminta untuk memecahkan permasalahan di peristiwa mauqif di mana manusia itu dikumpulkan di hari kiamat. Kita berbangga. Tapi bangganya kita itu harus kita wujudkan dengan kita menegakkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin ya kita akan diberikan syafaat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak pernah mengamalkan satu sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya adalah kita bagaimana bisa mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul bangun, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah supaya berikan keputusan kepada kami apa yang harus kami lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan sehingga setelah itu manusia baru pergi ke tahap yang selanjutnya yaitu hisab, yaitu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunggu sedemikian lama itu hanya untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu asar yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah menyatakan, pernah iblis ya, nanti di hari kiamat atau di yaumil mahsyar bertanya kepada orang-orang, siapakah yang menghisap kita? Apakah yang menghisap kita itu Allah atau malaikat? Iblis bertanya kepada manusia, bertanya kepada makhluk yang ada di sekitarnya, siapakah yang menghisap kita? Allah atau malaikat? Sebahagian dari orang-orang yang ditanya itu mengatakan yang menghisap kita adalah Allah. Yang mempertanyakan tentang amal kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saking iblis mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, iblis mengatakan, hari ini saya selamat. Bayangkan bagaimana iblis yang dijanjikan masuk neraka karena mengetahui tentang bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, hari ini saya selamat. Dia lupa bahwa dia dulu pernah dipanjangkan umurnya dan dijanjikan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Tapi saking optimisnya. Nah, jadi Ibnu Abbas mengatakan, iblis saja optimis untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala padahal dia sudah dijanjikan neraka. Apalagi kita sebagai orang beriman tentunya lebih optimis bahwa insya Allah ketika kita beramal soleh, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyelamatkan kita. Intinya satu saja sebenarnya. Intinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita. Makanya amalan yang pertama kali harus kita perbaiki itu jamaah adalah apa? Hati kita. Hati kita yang harus kita perbaiki. Kalau hati kita sudah dekat dengan Allah, ketika hati kita hanya bergantung kepada Allah, maka kita mempunyai peluang yang besar untuk masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memudahkan langkah kita untuk bisa menuju ke surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa mahsyar ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kepada mahsyar atau ke satu tempat yang disebut dengan al-mauqif atau tempat berkumpulnya seluruh makhluk hidup. Rasul mengatakan makhluk hidup manusia akan dibangkitkan dalam keadaan yang pertama hufatan. Jadi manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan. Tidak ada di sini, tidak ada di redaksi di sini. Ya, saya baca di yang lain. Hufatan. Hufatan itu artinya manusia itu ketika dibangkitkan dia tidak beralas kaki. Hufatan. Hufatan jamak dari kata hafin. Hafin itu artinya orang yang tidak beralas kaki. Hafin. Jamaknya hufatan. Kemudian ghurlan. Ghurlan itu mohon maaf, kita itu ketika dibangkitkan nanti di yaumil mahsyar dalam keadaan tidak berkhitan. Kita di dunia sudah berkhitan, tapi ketika dibangkitkan tidak dalam keadaan berkhitan. Kemudian ketika dibangkitkan nanti dalam keadaan uratan. Uratan itu artinya dalam keadaan mohon maaf tidak berbusana. Jadi ketika dibangkitkan itu bukan artinya ada busana dan sebagainya. Manusia itu dibangkitkan dalam keadaan apa? Hufatan yang tidak beralas kaki, kemudian uratan yang tidak berbusana sehelai benang pun, ghurlan dan dalam kondisi tidak berkhitan. Tidak ada pakaian. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wahai Rasulullah, ya, apakah nanti mereka tidak saling memandang antara manusia dengan manusia, ada wanita, ada laki-laki di situ?" Kata Rasul SAW, "Wahai Aisyah, sesungguhnya peristiwa mahsyar itu lebih dahsyat sehingga mereka lupa untuk melihat satu dengan yang lainnya. Masing-masing memikirkan diri sendiri, masing-masing berpikir apakah saya selamat atau tidak selamat. Semuanya berpikir seperti itu. Makanya dalam keadaan tidak berbusana, dalam keadaan tidak beralas kaki, dan dalam keadaan tidak berkhitan sekalipun, manusia itu tidak saling memperhatikan antara satu yang lainnya. Nafsi-nafsi, masing-masing memikirkan dirinya sendiri." Begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beratnya peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluk hidup. Ya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada peristiwa mahsyar itu Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari. Matahari yang panas terik sekarang ini di Banda Aceh. Panas terik. Kita merasakan panas yang sangat luar biasa, tapi nanti di yaumil mahsyar matahari itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah akan kita sampaikan di hadis yang berikutnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menghadapi yaumil mahsyar yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul mengatakan tentang hari kiamat, dari dibangkitkan sampai nanti seorang itu masuk ke surga atau masuk ke neraka, Rasul memberikan satu kaidah atau memberikan satu ilmu yang sangat luar biasa, yaitu hadis yang redaksinya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau seandainya kalian, wahai sahabat-sahabatku, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Ya, kita lihat ya. Sekarang ini berbalik 180 derajat. Manusia itu kita perhatikan di pasar, kita perhatikan di kantor, kita perhatikan
di rumah-rumah, kita perhatikan di tempat-tempat kerja dan sebagainya, lebih banyak tertawa dibandingkan menangis. Seolah-olah dia sudah selamat. Seolah-olah dia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Sehingga dia itu banyak tertawa dan sedikit menangis. Padahal kaidahnya Rasulullah SAW mengatakan, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian itu akan apa? Banyak menangis dan sedikit tertawa. Itu adalah langkah yang dilakukan oleh atau ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah beberapa ilmu dasar dari peristiwa tersebut, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita akan membaca redaksi atau matan dari yang ditulis oleh Al Imam Al Qazwini rahimahullahu taala dalam kitab ini. Selanjutnya beliau mengatakan, liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala itu adalah istifham. Istifham dalam bahasa Arab artinya adalah kata tanya. Kata tanya. Dan istifham itu faedahnya banyak sekali, ada faedahnya ini, ada faedahnya itu dan sebagainya. Tapi yang dimaksud dengan istifham di sini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah istifham taubih, litaubih, yaitu kata tanya untuk mencela sesuatu. Untuk mencela sesuatu. Karena khitabnya atau lawan bicara atau kata-kata ini itu disampaikan Allah Subhanahu wa taala terkhusus kepada orang-orang yang ingkar kepada hari akhir. Ala, ya, tidaklah, ya, yadhunnu, mereka meyakini atau mereka menyangka, ulaika, mereka, yadhunnu, menyangka, tidaklah mereka menyangka. Kata para ulama, kata yadhunnu di sini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah yatayaqqan. Apakah mereka tidak meyakini annahum mab'utsun, bahwa mereka itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan celaan yang sangat telak kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa mereka itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyaumin azim. Ya. Manusia akan dibangkitkan di hari yang agung, yaitu hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari di mana manusia berdiri lirabbil alamin, di hadapan Allah, di hadapan Rabb yang menguasai alam semesta. Ya. Masya Allah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dapat menggetarkan hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa seluruh manusia, seluruh makhluk hidup akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu hal yang sangat-sangat menggetarkan jiwa kita, menggetarkan jiwa-jiwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harap kita ingat bahwa ayat ini berada di surat apa? Al-Mutaffifin. Apa arti Al-Mutaffifin? Orang-orang yang mengurangi timbangan. Berarti ayat ini merupakan warning. Ayat ini merupakan satu peringatan yang sangat kuat kepada siapa? Kepada para pedagang. Ya, kepada para pedagang. Karena orang ketika sudah berdagang, dia sudah kaya, kadang-kadang lupa bahwa dia akan dimatikan dan dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pedagang. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, innat tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjara, bahwa pedagang-pedagang itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dalam keadaan fujjar. Apa arti fujjar? Dalam keadaan mereka itu melakukan banyak dosa. Jadi mayoritas pedagang, walaupun menjadi pedagang itu baik, tapi Rasulullah SAW mengatakan mayoritas pedagang itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka itu berdosa. Mereka itu banyak melakukan hal-hal yang tercela.
illa, kecuali. Ya, kita jangan khawatir, para pedagang jangan khawatir. Illa manittaqa. Illa manittaqa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi pedagang itu mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa kecuali orang-orang yang bertakwa. Illa manittaqa wa sadaqa. Kecuali pedagang-pedagang yang bertakwa dan jujur. Mereka itu jujur. Sedangkan ayat ini itu mencela orang-orang yang apa? Mencela orang-orang yang mengurangi timbangan ketika mereka itu berdagang. Maka perhatikan bahwa mereka semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang agung, yaitu di hari kiamat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wali hadithi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan sesuai dengan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, Abi Hafs, yang kunyahnya adalah Abi Hafs, Amirul Mukminin, orang yang pertama kali digelari Amirul Mukminin. Abdullah bin Umar, sahabat yang muda belia, termasuk sahabat yang banyak merawikan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan sahabat yang sangat bersemangat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah orang yang ditunjuk oleh Umar untuk menjadi sekretaris ketika syura pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga dalam jajaran Khulafa Ar-Rasyidin. Ini orang yang sangat mulia. Beliau menyampaikan, ya, dan ini ditulis oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqumun nasu li rabbil alamin, yaqumun nasu li rabbil alamin. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan berdiri di hadapan Rabb, di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki atau yang menguasai alam semesta. Hatta, sehingga yaghiba ahaduhum, salah seorang di antara kalian hilang. Ghaba yaghibu, ghiyab, ghaib, ya. Sehingga salah seorang di antara kalian hilang fi rishhihi. Fi rishhihi. Apa itu rishhihi? Rishhi atau rishhu artinya adalah keringat. Jadi orang itu akan ditenggelamkan dengan keringatnya. Nauzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu fenomena atau satu pemandangan yang sangat berat. Ya. Manusia itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keringatnya sendiri. Kita sekarang ini untuk mengumpulkan keringat itu berat. Kadang-kadang ada orang yang harus ke dokter untuk bisa mengeluarkan keringat. Tapi di padang mahsyar atau ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia, ada manusia-manusia yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ya. Bahkan di sini disebutkan apa? Tenggelam ila ansafi udhunaihi, yang tenggelam sampai pertengahan telinganya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Bagaimana peristiwa ketika itu? Maka orang yang selamat ketika itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang banyak melaksanakan amal soleh. Maka bersyukurlah bagi para muazzin. Muazzin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kadang-kadang suka heran dengan hadis Rasulullah SAW bahwa para muadzin itu adalah orang-orang apa? Yang paling tinggi lehernya ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin kaget, untuk apa leher itu ditinggikan? Ya, salah satunya untuk menyelamatkan dirinya supaya tidak tenggelam ketika peristiwa Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari itu
Ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang melaksanakan kemaksiatan selama dia di dunia. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa selamat di mahsyar itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah kita selama di dunia ini harus menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan keimanan kepada Allah itu bukan artinya menghafal rukun iman. Tapi yang dimaksud dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita itu menerjemahkan keimanan itu dari ilmu menjadi amal. Ya, kalau misalnya kata orang Jawa mengejawantahkan. Ya, bahasa Indonesia juga itu ya. Mengejawantahkan iman yang terpatri di hati ini ke amalan-amalan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Asr apa? Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi semua manusia itu rugi. Jadi nggak ada gunanya kita hidup di dunia ini. Karena Allah mengatakan apa? Semua kita rugi. Manusia semua rugi. Illa, kecuali. Jangan khawatir. Ya. Jadi ayat yang pertama itu membuat kita itu takut. Ayat yang kedua membuat kita takut. Ayat yang ketiga membuat kita itu akhirnya mempunyai harapan kembali. Illa, kecuali. Siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal-amal saleh. Wa tawasau bil haq, yang mereka itu saling mewasiatkan dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabar, dan mereka saling mewasiatkan dalam apa? Kesabaran. Ini yang orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beriman, kemudian melaksanakan amal-amal soleh, di antaranya adalah berdakwah dan bersabar, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara supaya kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diselamatkan di peristiwa mahsyar itu adalah dengan kita itu selalu mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun sunnah Rasulullah, misalnya kita mendengar dari kajian-kajian, kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling kurang kita kerjakan sekali dalam seumur hidup kita. Apapun itu. Apapun sunnah Rasulullah yang pernah kita dengar dan itu sahih, hadis sahih, paling kurang harus kita kerjakan satu kali. Ya. Dan sunnah Rasul itu banyak. Ada sunnah yang kita ketahui dan ada sunnah yang tidak kita ketahui. Artinya bukan tidak disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, tapi begitu banyaknya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkadang kita tidak bisa mencakup semuanya, tidak bisa kita mencapai semuanya. Ya. Dan di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita selalu lakukan adalah membaca doa setelah azan. Jadi ketika muazin mengatakan la ilaha illallah, berdoa di situ. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasul mengatakan halat syafaati yaumil qiyamah, kata Rasulullah. Maka wajib bagi orang tersebut untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Masya Allah. Ya. Jadi kita bisa berpeluang untuk mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita mengamalkan sunnah Rasulullah, di antaranya adalah membaca doa setelah salat atau doa setelah azan. Kemudian yang selanjutnya adalah banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari Jumat. Di hari Jumat ini banyak sekali kaum muslimin yang lalai. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan
sebaik-baiknya salawat adalah salawat yang diucapkan di hari Jumat. Maka perbanyaklah salawat kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Akan disampaikan kepadaku. Misalnya kita gini, kita ingin dikenal dengan orang-orang yang terkenal. Misalnya ada orang yang terkenal, ada orang yang kaya, ada orang yang berpengaruh, ada orang yang mempunyai kekuasaan. Tentunya kita ingin berkenalan dengan mereka. Kita ingin berkenalan dengan ahli ilmu. Kenapa kita ingin berkenalan dengan ahli ilmu? Supaya kita bisa kecipratan ilmunya. Kita ingin bersahabat dengan orang-orang kaya yang soleh. Kenapa? Dengan hartanya itu kita bisa menolong dia untuk membantu buat masjid. Ya. Kemudian apa? Bangun sumur. Memberikan santunan kepada orang-orang fakir, miskin dan sebagainya. Kita mau berteman dengan penguasa. Kenapa kita ingin berteman dengan penguasa? Supaya kita bisa menasihati dia dan dia itu bisa menjalankan pemerintahannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebagainya. Begitu juga kita ingin dikenal oleh Rasulullah SAW. Bagaimana caranya kita bisa dikenal oleh Rasulullah SAW? Dengan kita banyak salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat itu akan sampai kepada Rasulullah. Salawat kita di Aceh, salawat kita di Indonesia ini akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan sampai pada Rasulullah. Kita mungkin tidak bisa berangkat sekarang karena di stop pesawat, di stop untuk jalan dari Indonesia ke Madinah. Tapi salawat kita, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, insyaallah akan sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.